Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, informasi, saling bertukar perasaan dan pemikiran. Karena ungkapan tersebut lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Setelah itu jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Sebagai contohnya adalah presentasi adalah komunikasi verbal vokal, surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non vokal. Yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan sendiri melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Kemudian komunikasi verbal juga memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. 5. Kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Kemudian penjelasan mengenai non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan non-verbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol non-verbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Komunikasi non-verbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi. Kemudian melalui komunikasi non-verbal kita bisa mengetahui suasana emosional seorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Kesan awal kita mengenal seorang sering didasarkan pada perilaku non-verbalnya yang mendorong kita untuk mengenalnya lebih jauh. Komunikasi non-verbal memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Sentuhan atau haptik, merupakan pesan non-verbal, non-visual, dan non-vokal. Alat menerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang kedua, komunikasi objek, menggunakan komunikasi
Objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Yang ketiga ada chronemic. Chronemic merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Misalnya, mahasiswa yang menghargai waktu. Kemudian yang keempat, gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima, proxemic. Proxemic sendiri adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keenam, lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, warna tangan, dan warna. Yang ketujuh, vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara, misalnya adalah nada bicara, kecepatan berbicara, dan lain-lain. Mark Knapp pada tahun 1978 menyebut bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk satu, repeating atau repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua, substituting atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. 4. Complementing atau komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Yang kelima ada accenting atau aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal, di antaranya yaitu pertama, yang pertama itu ada komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Yang kedua, kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga ada artefaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, dan sebagainya. Yang keempat ada kontekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Yang kelima ada paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Yang keenam, dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah kepatutan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Jadi komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35% ya teman-teman. Sisanya 65% adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal dan non-verbal itu saling melengkapi satu sama lain. Meskipun beda cara maupun bentuk, tetap saja tujuan utama dari komunikasi verbal dan non-verbal itu sama, yaitu bertujuan untuk menyampaikan pesan, untuk mendapatkan respon timbal balik maupun efek. Nah, sekian dari video yang aku buat ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata atau ada kekurangan apapun itu mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Dah.